Iya ya, asal tusuk aja nggak sakit ya. Kalau ini ditusuk nggak apa-apa, nggak ada efek sampingnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga sobat dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Sekarang saya berada di tempat praktek dokter atau poliklinik, tepatnya Dokter Kuspriyadi di Desa Karanggedang, Kecamatan Seruang, Kebumen, dalam rangka antar bapak saya. Di klinik ini melayani pengobatan akupuntur. Nah, karena itulah maka bapak saya ke sini. Ini yang pertama, bapak saya menjalani pemeriksaan akupuntur. Sebetulnya sih sehat-sehat saja, hanya karena badan dirasa greges-greges, biasa penyakit orang tua. Jadi pengen nyoba, siapa tahu cocok. Tempatnya lumayan bagus dan bersih. Oh iya sob, di klinik ini selain melayani pengobatan umum dan akupuntur, juga bisa menerima kitan. Nah, setelah melakukan pendaftaran, saatnya dilakukan pemeriksaan dan tindakan. Tahu ya, padahal kulitnya sama kulit ya. Namanya ini ya, udah ada ilmunya. Iya ya, asal tusuk aja nggak sakit ya. Ada rasa sakit, tapi nggak terlalu. Iya ya, nggak keluar darah ya. Tetap alkohol ya. Ini dua-duanya ya tadi. Kalau sudah itu melihat doang kelihatan. Itu sistem kerjanya gimana ya? Padahal bukan berdarah ya. Terus kesaraf gitu ya. Iya, ada titik itu kumpulan saraf, pembuluh darah tapi kecil-kecil ya gitu. Tapi itu Apa akibatnya ketika ditusuk kumpulan sarafnya? jadi dia punya efek penyeimbang gitu loh buat badan. Jadi walaupun badan kita itu apa nggak sakit gitu, dia nggak bikin tambah sakit. Tapi kalau sakit jadi sembuh gitu. Kan misalnya kalau obat gitu kan, kalau misalnya udah sembuh kan nggak minum obat lagi. Kalau ini ditusuk nggak apa-apa, nggak ada efek sampingnya gitu. Nah, sama dengan ini pijit ya. Pijit ini kan tusuk. Kalau pijit memperlancar peredaran darah mungkin ya. Iya. Pijit ini juga sebenarnya ada sistem pijitnya juga ada. Nggak cari pijit nggak, dokter? Iya, sama aja Pak. Kalau saya nggak mijit, ya mijit titik-titik ini. Oh gitu. Tapi nggak cari pijit. Iya. Terapinya, mau terapi juga. Iya, maksudnya mijit ininya titik-titiknya itu. Saya nggak mijit urut kayak yang tukang urut gitu, enggak. Boleh apa ya? Enggak takut gerak, enggak masuk ke Enggak, dalam. bertahan sama kakinya. Mohon izin ya dok, boleh nggak sama masukin YouTube? YouTube Iya. boleh aja. Oh alhamdulillah. Sekalian promosi dok. Tadi getar sebelah kiri kanan ya. Getar kanan ini pak, yang tremor pak, yang gini. Kanan, semuanya. Yang ini. Iya. Ini yang apa? Kalau ini udah begitu. Oh, yang kiri nggak terlalu, yang kanan aja ya. Udah apa namanya monetis gitu kan, udah menghasilkan ini. Alhamdulillah dia mah aneh.
kan ada yang cinta. Iya. Faisal. Hangat ya? Setrum ya itu ya? Kaki kanan kerasa pak, kaki kanan. Kerasa nggak pak kaki kanan? Modisnya gimana? Kerasa ada ini nggak setrum atau apa? Getaran? Getar-getar. Di kanan. Iya. Ya, Pak. Kanan. Rasa aja. Kerasa, oh berarti maksudnya Kayak kaki kiri. Rasa. kerasa. Gitu ya. Hangat atau panas pak rasanya? Saya getar-getar aja. Getar-getar aja. Rasa ya, berarti udah mulai cair ya. Mulai cair. Emang tadinya kan cair. Itu apa diangetin? Ya. Bisa gak lama, tapi saya kalau minum dari dokter salah malah tambah ketontonan rasanya. Tambah puyeng. Ya namanya obat kimia, ada efek sampingnya kan? Penyakitnya tetap, tapi tambah penyakitnya. Berarti bisa belajar gitu ya. Dengan apa dokter umum. Saya diakui sama ini, sama kolegium kedokteran akupunktur. Meskipun general practitioner. Iya, jadi saya diakui gitu loh. Walaupun bukan spesialis. Ini lagi komunikasi ya. Makanya yang penting udah dapet izin sama dokter ya dok ya. Nah, iya makanya disuntik. Jadi ini langsung kan kayak mediator aja. Jadi ini Tadi nggak bawa mic ah. beliau dokter umum ya, general practitioner, tapi secara WHO sudah diakui kemampuannya, kompetensinya dalam bidang terapi akupunktur. Gitu. Artinya buat para penonton, jadi jangan ragu, ini bukan karena apa namanya yang melakukan bukan orang biasa, tapi udah ada background dasar medis seorang dokter. Jadi tahu banget nggak usah ragu. Ya, tuh. Ini jualan. Iya, bukan jualan dokter. Jadi kita mengedukasi. Beda dengan jualan. Oh, gitu ya. Kita mengedukasi pada masyarakat kenapa pentingnya ya terapi, menjaga kesehatan, ya termasuk penyembuhan, pengobatan. Karena kalau kita sehat, ya insya Allah akan meningkatkan derajat kesehatan, terus memperbaiki aktivitas, tidak mengganggu dan lebih produktif. Tentunya begitu. Iya. Terus kalau nyembuhin orang tua kayak gini, itu targetnya tuh bukan sembuh total, nggak bisa. Karena kalau di hadis tuh gini, penyakit semua ada obatnya kecuali penyakit tua mati, nggak ada. Paling tidak kita memperbaiki kualitas kualitas hidup, tapi mengkontrol, kita cuma memperbaiki kualitas hidupnya. kontrol, paling tidak bisa bisa tidak merasa sakit lah ya, tingkat kesakitannya tingkat kesakitannya turun gitu. turun, berarti kan kualitas hidupnya lebih baik. Iya. Cuma nanti juga suatu saat juga sama orang tua gitu ya, terus ada waktunya terus. Cuman kadang yang namanya orang tua itu kadang menyimpulkan, loh saya terapi di sini tidak sembuh-sembuh. Nah seperti itu. Memang terapi itu ya untuk mengkontrol, menjaga kualitas hidup. Kalau menyembuhkan seiring dengan usia tentu akan ada pengurangan kualitas daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh. Iya, daya tahan tubuh juga tuh. Spare part. Istilahnya spare part. Terus juga itu banyak kayak kendaraan tuh saya udah aus gitu. Itu yang harus disadari. Jadi bukan berarti masih saya terapi di sini kok nggak apa kesakitannya hilang, bukan itu. Jadi memperbaiki kualitas memang penting, tetap penting.
Akupunktur itu penting. Akupunktur itu dulu masih bersifat konvensional, tapi sekarang sudah diakui secara medis. Tadi oleh dokter disampaikan, akupunktur yang ada di sini sudah diakui secara WHO. Jadi sistemnya bukan konvensional, benar konvensional ya, bukan antar jarak jari-jari ini, tapi memang harus dikuasai sistem anatomi tubuh atau letak-letak tubuh. Gitu. Dan sekarang juga banyak rumah sakit yang ada praktek akupunkturnya. Jadi sobat jangan ragu, jangan pesimis atau berprasangka kurang baik terhadap akupunktur. Dan tentunya juga yang di sini, yang di Karanggedang ini backgroundnya dokter, jadi bukan sembarang orang yang emang kursus akupuntur. Ini udah backgroundnya basic medis, background dokter. Jadi nggak usah khawatir. Ini di Karanggedang. Oh ya. Kalau di Jakarta rumah sakit yang ada akupunkturnya udah banyak. Artinya bukan akupunktur itu dipercaya sebagai terapi tradisional ya, tidak, tapi memang secara medis itu sudah diakui oleh WHO, bahkan ada guidance-nya tersendiri WHO. Iya. WHO itu Badan Kesehatan Dunia. Ya, artinya diakui seperti itu. WHO tidak akan sembarangan ya ketika me-launch sebuah aturan, guidance itu tidak sembarangan. Karena apa? Seluruh peristiwa evidence apapun merujukannya adalah WHO. Setelah dari WHO baru disepakati oleh, kalau di Indonesia namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi seluruh guidance atau operasional standar dari dokter Indonesia sendiri rujukannya adalah WHO begitu. Nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu atau pasien mau lihat saat masuk ke klinik dari dokter Supriyadi ya, di pintu itu tadi saya lihat ada semacam pengakuan sertifikat WHO dari dunia ya, IO. Oh, dari kalau yang ini USA. Bukan enggak. Ini dari Collegium Dokter Akupunktur. Collegium Indonesia. Dokter Akupunktur Indonesia. Iya. Tulisannya bahasa Inggris atau bahasa itu? Iya, adalah itu. Cuman intinya tuh begitu. Iya, Collegium Dokter Indonesia. Anda sudah diakui secara resmi. Iya. Mantap sekali. Ya terus juga bedanya dengan yang tradisional itu sebenarnya titik-titiknya dulu tuh sampai ribuan titik. Tapi kemudian sama tadi sama kayak Dokter. kelompok dokter yang Iya, bidang asosiasi akupunktur tadi itu akhirnya milah gitu, dipilah dan akhirnya cuma sampai ratusan aja gitu. Gitu. Iya, jadi yang ribuan tadi dibuang, dianggap bahwa itu kurang secara bukti ilmiahnya itu kurang gitu Ya. loh. Betul. Atau bisa diwakili dengan titik yang lain yang itu lebih bagus. Ya memang kalau bicara medis itu dasarnya adalah scientific knowledge, ilmiah gitu ya. Jadi nggak main-main. Jadi dari dulu itu beberapa titik kalau sampai ribuan, kemudian dilihat mana titik yang memiliki fungsi yang lebih tepat atau strategis dalam titik terapi akupunktur, maka lebih sederhana. Jadi dasarnya itu adalah dasar teoretikal, empiris, kemudian dasarnya adalah riset medis. Itu bedanya. Ya, akupunktur yang basicnya adalah medis, ilmu medis begitu. Kalau aku sih menyarankan ya kita ikuti praktek-praktek yang sudah guidance-nya secara medis, karena dasarnya adalah scientific knowledge, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu tidak akan di-launching sebelum dilakukan uji coba terlebih dahulu, tidak akan pernah. Gitu. Makanya dasarnya terapi yang menurut saya soheh yang bisa dipertanggungjawabkan adalah dasar-dasar yang sudah teruji secara ilmiah. Nah, Dr. Kusbiyadi ini sudah menerapkan dasar-dasar praktek yang scientific knowledge yang sudah disahkan atau direkomendasikan oleh Asosiasi Akupunktur Indonesia. Seperti itu ya. Dan yang pasti sudah punya izin dari Departemen Kesehatan. Itu yang penting. Tuh. Jadi makanya di sini ini akupunkturnya bisa pakai BPJS. Keren. Jadi misalnya yang mau pindah ke sini berarti akupunkturnya udah nggak bayar lagi. Oke, itu kan bagi Bapak Ibu sobat semuanya yang kebetulan cinta dengan akupuntur bisa BPJS loh. Iya. Tapi tentunya ya tadi tahapan-tahapan BPJS itu harus
dilakukan. Harus Iya. berlaku, nggak sembarangan asal datang nanti dokternya bingung. Jadi mungkin ini edukasi tentang BPJS. Ketika saudara atau masyarakat punya BPJS di Vaskes pertama atau Vaskes 1, fase kesehatan 1, artinya di puskesmas tempat atau klinik BPJS tempat ya, untuk bisa mendapatkan terapi akupuntur dengan BPJS, maka dari Vaskes 1 yang ada di alamat sana dipindahkan ke Vaskes di Dokter Klinik Kusupriyadi gitu. Itu jadi bagaimana caranya? Ya ini nanti masyarakat yang punya Vaskes mungkin di suatu kelurahan tertentu atau kecamatan tertentu nanti bisa mengajukan permohonan pindah Vaskes satunya di Klinik Dokter Kusupriyadi. Seperti itu. Ya, datangnya kemana? Ya datanya bukan ke Dokter Kusupriyadi, datanya ke kantor pelayanan BPJS ya. Mungkin kalau di sini di Kebumen. Nanti di sana diupdate data-datanya. Kurang lebih butuh waktu paling ya cuma 1 sampai 5 menit. Cuman antriannya biasanya yang lama gitu kan. Kalau tinggal enter klik itu sistem langsung berubah. Nanti langsung bisa terapi ke Dokter Klinik Kusupriyadi yang ada di Karangkedang. Tapi dipakainya biasanya bulan berikutnya. Sebulan berikut. Nanti ganti bulan. Oh ganti bulan. Untuk Ya, soalnya berlaku misalnya BPJS. contoh, saya sekarang misalnya nih sekarang ganti gitu, nggak bisa besok dipakai gitu. Oh gitu. Tapi biasanya nanti kalau udah ganti bulan. Ya. Tapi intinya ganti cut off-nya saya nggak paham ya tanggal berapanya gitu. Tapi itu BPJS biasanya gitu. Karena yang sekarang ceritanya tuh udah kapitasinya udah ke misal bapak ini Ya. di mana misalnya di Di puskesmas itu kan misalnya. klinik ini kalau saya di Karanganyar. Ya misalnya di klinik Karanganyar Ya. itu udah. Itu udah kapitasinya udah itu. Nah Iya, untuk yang dokternya jadi itu Pak. Ya, Jatigo. Nah, yang berikutnya itu baru ganti. Iya. Jadi nggak tiba-tiba langsung Nggak bisa ya, karena memang ada perhitungan kavitasi. kapitasinya. Sistem BPJS Vaskes 1, sistem sumber pembayaran itu sistemnya kavitasi. Jadi dilihat dari jumlah pasien, ya rata-rata pasien itu berapa dalam sebulan, nanti kavitasinya segitu hitungannya. Kalau nggak salah itu ya. Iya. Nah, wajah kan saya tahu lah. Saya dulu kan pernah Baca buku, baca orang. Apa sih nilai non BPJS non Apa? Dan yang terpenting Bisa sobat, Pak, yang bukan aku ke sini bisa. ke dokter sini bukan harus akupuntur aja ya, mungkin Iya, kalau luar bapak biasa. ibu pengen periksa yang lain kayak batuk pilek atau gerges bisa ke sini. bisa. Dokter sangat bantu banget sih dok di daerah sini dok, karena akupuntur satu-satunya di sini ya dok ya. Iya di Kebumen ya cuma Viralnya banyak, viralnya. Ya sebenarnya gini, masyarakat Adimulyo ya itu kadang nggak tahu akupuntur itu apa. Taunya pijit. Gitu loh. Padahal pijit kadang juga ada beberapa titik saraf yang tidak bisa tersentuh. Sebenarnya pijit juga kalau dipelajari bener dia tahu titiknya juga lebih Iya. cepat nyembuhin. Iya. Lebih. Jadi iya sebenarnya pijit nggak salah. Itu salah satu metode terapi, gitu. Termasuk akupuntur juga metode terapi. Hanya beberapa kemudian kelemahan. Kalau akupuntur kita lihat dia langsung ke titik saraf, gitu kan. Terus, nah kalau pijit perut nggak boleh dipijit, Iya. karena ya namanya kejadian ususnya kemudian jadi pendarahan karena dipijit itu. Iya. Saya udah nemu bukan cuma sekali, Oh, gitu. iya. Itu karena dipijit perutnya. Tapi kalau ditusuk jarum kan bisa. Soalnya dia cuma sarafnya yang ada di dalam Iya. bawah kulit itu. Jadi nggak Tapi nggak ditekan. tembus sampai baru Betul. ususnya gitu loh. Jadi salah satu pembeda dari akupuntur, dia itu bermainnya di titik saraf. Beda dengan pijit ya. Pijit juga saraf, tapi Saraf. nggak sampai ke titik Dalamnya. titik intinya di dalamnya. Dan nggak boleh dipijit di tempat yang itunya nggak Ya, ada tulangnya. seperti Perut, gitu. alat metabolisme tubuh ya, untuk seperti gastro, lambung, usus itu kurang pas kalau dipijit. Iya. Tuh, karena pijit itu kan lebih banyak ke otot ya, otot. Iya. Kalau otot ya boleh. Otot saraf. Terus juga jangan juga tulang yang dipijit ya, iya ototnya. ototnya. Terus juga ini kalau kita mijit itu
kayak misalnya kita mijit mana gitu, misalnya mijit gini kayak gini, itu mijitnya tuh harus ukur ini, ukurnya tuh ini kan kulit kita kan merah ya, kalau terus jadi putih sedikit sepertiganya gitu kan, jadi bukan Iya. tekan banget sampai biru gitu, itu salah. Kalau sampai biru malah pendarahan gitu di dalam ototnya, tapi harusnya tadi. Iya. Jadi apa terukur gitu loh. Nah terus juga kayak gini juga biasa 30 detik. Jadi nggak bisa giniin terus sampai bermenit-menit ya. Wah, saya sampai gitu. Sampai kelojotan. Nah, itu tambah sakit. Nah, jadi Malah jadi radang. tambah jadi radang. Makanya bisa nggak salah, cuman tadi itu mesti paham sama apa tadi, mesti kira-kira nekennya, terus lamanya juga harus kira-kira sekitar 30 detik lah nekennya gitu udah cukup. Kalau mau diulang lagi boleh, tapi nggak dalam waktu dekat itu gitu, supaya ototnya bisa cepat sembuh dulu. Yuk, Mbak, sudah Mbak? Sudah selesai. Sudah. Bantu Bang. Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Udah. Iya, sobat, ini bapak saya sudah selesai melakukan pemeriksaan atau menjalani pemeriksaan akupuntur di Dr. Kuspriyadi Karanggedang, Kebumen. Ini baru pertama ya bapak saya dalam pemeriksaan akupuntur ini. Tapi lumayan, tempatnya juga bagus buat sobat semuanya yang kebetulan melihat video ini dan kebetulan juga pengen melakukan pemeriksaan secara akupuntur, boleh ke Dr. Kuspriyadi yang ada di Desa Karanggedang, tentunya di Kabupaten Kebumen. Oh ya, Karanggedang itu masuk ke Kecamatan Sluwag ya sobat ya, yang salah masuk ke Kecamatan Sluwag. Nah, untuk nomor handphonenya atau alamatnya nanti saya tulis di deskripsi di bawah video ini. Oke. Dan yang tadi seperti diungkap di awal, ini bisa pakai BPJS ya, tentunya menggunakan vaskes pertama. Bagi sobat semuanya yang kebetulan pengen ke sini dan vaskesnya bukan vaskes ini, bisa pindah ke sini. Vaskes 1. Kalau dari vaskes 1 kok ke sini, tentunya nggak bisa. Oke. Untuk seperti apa BPJS ya sobat bisa cari sendiri informasinya, bisa lewat Google atau datang ke kantor BPJS di masing-masing wilayah sobat tinggal. Itu aja, oke? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.